As-Saffat ayat 25. Sebelumnya yaitu wa yuqalu lahum taubihan. Tafsirna Bismillahirrahmanirrahim. Ma'nana ila akhirih wallahu a'lam. Wa yuqalu jeung diomongkeun lahum kamaranehna jalma-jalma kafir taubihan karena ngawaweleh naon ma ari naon lakum eta tetep pikeun maraneh la tanasaruna henteu silih tulungan maraneh la yansuru tegasna henteu nulungan saha ba'dukum sawareh ti maraneh ba'don kasawarehna deui kahalikum sacara kalakuan maraneh fid dunya di dunya wa yuqalu jeung diomongkeun anhum di maranehna naon bal balikta hum ari maranehna al yauma dina ieu poe mustaslimuna eta sapirang-pirang anu sumerah munqaduna tegasna sapirang-pirang anu tunduk adillahu tur sapirang-pirang anu hina wa aqbala jeung nyang hareup saha ba'duhum sawareh ti maranehna ala ba'din kasawarehna deui
yatasaaluna halna silih tembalan maranehna yatalawamuna tegesna silih cacat maranehna wa yatakhasamuna jeung silih pasea maranehna qalu ngomong maranehna ail atba'u tegesna sapirang-pirang anu nuturkeun minhum di maranehna jalma-jalma kafir lil matbu'ina kasa pirang-pirang anu dituturkeun omonganana innakum saistuna maraneh kuntum eta geus aya maraneh tatunana eta datang maraneh ka urang sararea anil yamini tina sumpah anil jihadi tegesna tina jihad allati anu kunna geus aya urang sararea na'manukum eta percaya urang sararea ka maraneh minha dina eta allati lihalfikum karna sumpahna maraneh annakum kana saistuna maraneh alal haqqi eta netepan dina bebeneran fasaddaqnakum maka ngabenerkeun urang sararea ka maraneh wattaba'nakum jeung nuturkeun urang sararea ka maraneh
innakum saistuna marane adlaltumuna eta geus nyasarkeun marane ka kuring sararea ngomong maranehna ail muttabauna tegesna sapirang-pirang jalma anu dituturkeun lahum kamaranehna anu nuturkeun bal balikta lam takunu teu aya maraneh mukminina eta sapirang-pirang anu ariman wa inna ma yasduqu jeung tayalian bener naon al-idlalu nyasarkeun minna di kuring sararea allau kuntum kana lamun seug aya maraneh mukminina eta sapirang-pirang anu iman faraja'tum maka balik maraneh anil imani dina kaimanan ilaina ka urang sararea wa makana jeung henteu aya lana eta tetep ka kuring sararea alaikum kamarane naon min sultanin hiji kakawasaan oge kuwatin tegesna kakuatan wa qudratin jeung kakawasaan tabharukum anu maksa eta kakawasaan kamarane ala mutaba'atina kana nuturkeun kuring sararea bal kuntum balikda
ari maraneh qauman eta kaum taghina sapirang-pirang anu badagong dhallina tegesna sapirang-pirang anu sasar mislana misil kuring sararea fahabba maka geus hak wajaba tegesna geus wajib alaina ka urang sararea jami'an tegesna sakabehna naon qaulu rabbina dauhan pangeran urang sararea bil azabi ku siksaan ay qauluhu tegesna dauhan Gusti Allah la amla'anna tegesna dauhan la amla'anna dugi ka akhirna la amla'anna istu pisan-pisan rek minuhan kami Allah jahannama kana neraka jahannam minal jinnati bangsa jin wan nasi jeung bangsa manusia ajma'ina tegesna sakabehna inna saistuna urang sararea jami'an tegesna sakabehna ladaiquna eta estu sapirang-pirang anu ngasaan al-adzaba kana siksaan bidzalikal qauli ku itu dauhan wa nasya'a jeung bijil anhu ina eta dauhan naon qauluhum omongan maranehna fa'aghwaynakum
kuring sadarea kamarane al-mu'allalu anu dijadikeun elat naon biqaulihim omongan maranehna inna kunna rawin inna saistuna urang sararea kunna eta geus aya urang sararea wawina eta sapirang-pirang anu sasar qala ta'ala ngadawuh Gusti Allah ta'ala dauhanana fa innahum maka saistuna maranehna jalma-jalma kafir yauma idzin dina poe harita yaumal qiyamati tegasna dina poe kiamat fil adabi dina siksaan musytarikuna eta sapirang-pirang anu babarengan lishtirakihim karena babarenganana maranehna fil ghawayati dina kasasaran inna saistuna kami Allah kadzalika kalawan seperti itu kama naf'alu sakumaha midamel kami Allah biha ulai kaitu maranehna jalma-jalma kafir naf'alu midamel kami Allah bil mujrimina kajalma-jalma anu doraka ghairi haulai anu salian maranehna ainu adzibuhum tegasna bakal nyiksa kami Allah ka maranehna at-tabi'a kanu nuturkeun minhum imaranehna jalma-jalma kafir
wal matbu'a jeung anu dituturkeun. Wallahu a'lam bishawab. Ilal marji wal ma'ab. Sakedik anu diuningakeun nembe kajan tenan engke di akhirat jalma-jalma kafir silih salahkeun. Pasea da kuring teh percaya ka maneh, cek maneh bener agama maneh teh kuring teh nuturkeun we maneh. Cek anu dituturkeun ada salah maneh kunaon bet nuturkeun. Nah, gitu ke di akhirat teh bakal terjadi silih salahkeun. Na'udzubillah min dawa Allah al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Nanti kelak di akhirat teman dengan teman akan menjadi musuh. Suami istri akan menjadi musuh nanti di akhirat. Salaki pamajikan bakal jadi musuh. Anak jeung kolot bakal jadi musuh. Dulur jeung dulur bakal jadi naudzubillah min illal muttaqin. Nah, ya. Ada yang dikecualikan oleh Allah. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Suami istri satu jalur di dalam ketakwaan di dunianya, dia tidak akan jadi musuh kelak di akhirat. Anak dan keluarga dan orang tuanya satu jalur di dalam ketakwaan, tidak akan menjadi musuh kelak di akhirat. Tapi kalau suami istri tidak satu jalur di dalam ketakwaan kepada Allah, ini akan menjadi musuh kelak di akhirat. Anak dan orang tua tidak satu jalur di dalam ketakwaan, anak tersebut akan menjadi musuhnya orang tua. Na'udzubillah min. Oleh karenanya kita berusaha suami kita supaya ada dalam jalur ketakwaan, istri kita juga seperti itu, anak kita seperti itu. Jangan sampai nanti di akhirat jadi musuh, ya. Karena tidak sedikit kelak di akhirat orang tua celaka gara-gara anaknya. Bahkan orang tua ini mengating dia itu rajin ibadah, mengating rajin ibadah. Tadarusnya mengating nggak tidur, mengating dari setelah taraweh sampai sahur nggak tidur, rajin tadarusnya. Tarawehnya rajin, baca Qur'annya rajin, wiridannya rajin, sholat sunatnya rajin. Tapi di akhiratnya orang tua tersebut celaka. Kenapa? Gara-gara anaknya. Iya, dia rajin orang tuanya, dia ibadah sendiri, tapi anaknya bermaksiat, dia biarkan. Tidak ditegur anaknya bermaksiat kepada Allah, dibiarkan, tidak antep dorakate anak-anak teh. Kolot nu kitu hese rek asup ka surga di akhirat. Naon sababna? Anak nu ngahalangan. Jadi anak-anak kita jangan dibiarkan oleh kita berbuat maksiat. Jangan. Ya. Ini orang yang rajin ibadah seperti itu. Orang tua yang rajin ibadah kepada Allah, tapi dia membiarkan keluarganya maksiat kepada Allah. Orang tua tersebut haram untuk masuk ke dalam surganya Allah. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, ada 3 golongan manusia diharamkan oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah. Salah satu haramallahu alaihimul jannah. Ada 3 golongan manusia haram bagi mereka masuk ke dalam surganya Allah. Bujang-bujang ngerek asuk diharamkan ku Allah. Tidak boleh masuk surga kecuali taubat. Ini ya, ada 3 golongan manusia Allah haramkan bagi mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu
Yang pertama, mudminul khamri, orang yang senantiasa meminum arak, mabok, baik itu mabok dengan minuman atau dengan apa, obat-obatan. Nah, ini dilarang oleh agama. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jaga anak-anak kita jangan sampai terkena penyakit pemabok, ya. Jaga apalagi bulan Ramadan, jaga daripada pergaulan. Karena kalau anak kita bergaul dengan pemabok nanti ke bawah, otomatis mati. Ya, gaul jeung tukang minum arak, kita jelas hayang minum arak. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jangan sampai. Mudah-mudahan anak kita semua, keluarga kita semua, muslimin muslimat semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari minuman-minuman yang dilarang oleh agama. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, wal aqu liwalidayh. Yang haram masuk surga kata Rasulullah SAW, yang kedua adalah orang yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Jelema nu durhaka ka kolot haram masuk ke surga. Ya, hati-hati kita yang masih punya orang tua, muliakan orang tua kita, bahagiakan mereka, ya, bahagiakan orang tua. Jangan perut kita kenyang, bagaimana nasib orang tua kita, ya. Jangan sampai kita membuat sedih, membuat susah hati orang tua, apalagi bulan Ramadan, ya, apalagi bulan Ramadan. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW, itu orang yang durhaka kepada kedua orang tua itu mereka tidak akan mencium wanginya surga. Jangankan masuk surga, wanginya pun tidak Allah berikan kepada orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Ya, yang masih ada, muliakan, hormati, bahagiakan orang tua. Bagaimana orang tua kita sudah meninggal, ziarah, kita doakan tiap waktu minimal. Jangan lupa rabbighfirli wa liwalidayya ya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Muliakan. Disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di antaranya beliau mengatakan birru abaakum, berbaktilah kalian kepada orang tua kalian. Apa keuntungannya? Tabirrakum abnaukum, nanti anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Mun urang hadeka kolot ke anak-anak urang bakal hadeka urang. Ya, di antara cara supaya anak kita menjadi anak yang saleh, kita orang tuanya harus meningkatkan kesolehan kita terhadap kedua orang tua. Kita datang kepada orang tua tiap hari, kita cium tangannya, kita minta doanya, jangan lupa. Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu anhu, beliau Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi tiap pagi beliau datang ke ibunya, cium tangan, cium kaki, minta doa dari ibunya. Luar biasa. Sayyidina Uwais Al-Qarani radhiyallahu anhu, beliau itu padahal satu zaman dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau tidak sempat bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal satu zaman dengan Nabi, tapi beliau tidak sempat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Kenapa? Ada apa? Syaghalahu birruhu bi ummih, karena beliau sibuk berbakti kepada ibunya, ya, sampai tidak sempat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau istimewa mendapatkan salam dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diamanati Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali radhiyallahu diamanati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau kamu ketemu dengan Uwais Al-Qarni, ucapkan salam dariku dan minta doa orang tersebut, karena doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mendapat kemuliaan ini dari apa? Dari baiknya, baktinya Sayyidina Uwais kepada ibunya. Masya Allah, tabarakallah, ya. Jadi kita sekalian, ya, anak-anak, ya, kita yang masih ada orang tua, muliakan orang tua kita, bahagiakan orang tua kita. Yang sudah tidak ada, kirim oleh kita Fatihah, Yasin, Sodaqoh, ya, mengalir pahala kepada mereka.
Dikatakan oleh Rasulullah SAW, mal mayyitu fi gabrih illa kal gharikil mughawis. Mayit, ini kita ini calon mayit, mengating. Calon mayit itu kita ini semua calon mayit. Tidaklah seorang mayit di alam kuburnya melainkan seperti seorang yang sedang tenggelam di tengah laut yang sangat dalam. Jadi mayit itu macam-macam keadaan di alam kuburnya. Ya kita nggak tahu. Orang tua kita di alam kubur sedang menangis atau sedang gembira, kita nggak tahu. Iya, tidak tahu. Nah, keur atoheun, keur bungaheun di alam kubur teh atawa keur ceurik, keur susah, keur sangsara teh apa. Makanya sebagian ahli kubur itu ada yang diibaratkan oleh Rasulullah SAW, mal mayyitu fi gabrih, tidaklah seorang mayit di alam kuburnya illa kal ghariqil mutaghawwis, melainkan seperti orang yang tenggelam di tengah laut yang sangat dalam, dia memohon bantuan. Laras mating laras teu mun urang tilalap hayang aya nu mantuan teu. Oh iya. Apa yang ditunggu oleh mayit di alam kuburnya? Apa? Dikirim duit gitu, lain emas atau mengating, lain sertifikat atau mengating, lain ATM atau lain itu payu kita kabehnya, itu mobil lain, imah lain, duit lain. Yantadiru da'watan, yang ditunggu-tunggu oleh mayit di alam kubur adalah doanya. Dari siapa? Terutama min ibnihi, anaknya. Ya, nu didagoan ku kolot di alam kubur teh naon? Doa mangating. Jangan lupa tiap pada salat minimal rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan lupa itu doa. Minta kepada Allah, ya Allah, ampuni dosaku dan dosa ibu bapakku, dan sayangi mereka berdua sebagaimana mereka menyayangiku pada saat waktu kecil. Itu ya. Apa yang ditunggu-tunggu? Yantadiru da'watan, tahlil, sholawat, zikir, sodakoh. Sodakoh kita niatkan untuk kedua orang tua kita. Itu yang diharap-harapkan oleh mayit yang ada di alam kubur. Mengating, kita ini kalau keadaan lagi normal dengan keadaan darurat beda mengating. Keinginan kita di dunia dan keinginan kita nanti di alam kubur beda. Beda mengating. Lamun orang mengating keur cagur, jag-jag, hirup, hayang naon mengating? Hayang getol ibadah, hayang getol maca Quran, hayang getol zikir, hayang loba duit. Nah, gitu ya, urang lain batur lain. Ya, urang keur jag-jag, ya, keur sehat gitu, keur normal, keur aman gitu. Hayang loba ibadah atau hayang loba duit? Hayang loba duit berarti lah. Da ibadah mah teu akur jeung hayang. Ya, laras. Ibadah mah teu akur jeung hayang. Salat berjamaah haroream. Nyieurkeun zikir haroream, nyieurkeun sholawat haroream, tadarus haroream kabeh we ibadah keur kelas urang. Mengating kita yang dianggap oleh kita mahal, ya, yang dianggap oleh kita mahal dalam keadaan kita normal itu uang mengating. Betul mengating? Uang mengating. Sehingga kalau uang, masya Allah mengating, luar biasa. Itu uang luar biasa. Lamun diumumkeun mengating, bade dibagi sembako. Ba'da subuh, ba'da mangkaning ngating 1 juta ewang, beas sakintal ewang, kinten harita masjid pinuh moal mengating,
dijamin pinuh. Hadas ya? Makanya yang umum ke dina Facebook, dina WA, kira-kira na masjid ieu pinuh moal. Naon nu diondang kunaon mah ting? Da eta. Da atuh da katingali duit mah jeung karasa deui eta ya. Butuhna teh. Da keur kaayaan normal. Ketika kita dalam keadaan normal, seakan-akan mengerti yang mahal itu uang. Ya, yang mahal itu uang, duit. Tapi keur dikir ge ingat kena duit we. Keur maca shalawat duit. Keur salat hajat duit. Duit teh dina pikiran teh nya. Siga teh lamun dibeset teh kaluarga teh duit teh tulisan teh. Bakati ku geus ngahiji jeung hate nya eta duit. Tapi mengating ya, ketika kita sedang darurat, orang ketika dia tenggelam di tengah laut mengating yang sangat dalam dan di situ banyak ikan-ikan yang berbahaya, apa yang dia inginkan? Uang? Bukan uang, diaur duit sakontainer atau heudeung mengating. Nah atau pan tadi mah geuningan atau hayang duit. Oh, beda keadaannya. Sedang butuh darurat ini. Sedang keadaan darurat. Apa yang dia butuh? Yang bermanfaat apa saja? Di alungan naon? Ban dalam mengating. Berapa harganya ban dalam mengating? Mahal mana ban dalam jeung miliar? Ban dalam mah atuh murah, paling 100.000 mengating. Terus cik atoh mana urang keur kaayaan kieu keur normal dia bere duit yang dibere ban jero atoh mana? Duit keur kieu mah. Kerja keur aya amat. Tapi begitu orang dia sedang tenggelam di tengah laut yang sangat dalam, dia membutuhkan bantuan yang dia tahu ini enggak ada lagi. Yang menyelamatkan dia adalah melainkan pertolongannya itu diantaranya secara zahirnya adalah ban dalam. Begitu dilemparkan ban dalam dia gembira, padahal harganya sabaraha? 100.000. Nah di auran sakontainer duit teh atuh kunaon? Ada teguna atuh. Harus sebatin di auran duit sakontainer. Mangkanya 100.000-an mangkanya sabarat miliar kira-kira mangkanya. Hari tama da teu atoh. Naon sahabat da teu guna atuh teu manfaat. Ya, ketika itu kita tidak gembira karena tidak menolong kita. Tapi ketika dilemparkan apa mati? Ban dalam yang harganya mungkin 50.000 tapi gembiranya luar biasa. Kenapa? Karena berguna. Itu gambaran doa. Ayeuna urang rarasaan kulhu teh asa murah, dikir asa murah, asa hargaan dikir teh. Sholawat asa hargaan, maca Quran asa hargaan, asa marurah we ayeuna mah. Da buktina marurah teh da teu di baroro ada. Di boronde. Hare-hare we. Quran aya di imah tara dibuka. Tasbih aya di imah tara dipake. Sugan sholawat gitu. Da butuh teh hare-hare we. Tapi ketika kita mati, masya Allah. Nalika nepi mangating yang ditunggu-tunggu oleh mayit di alam kuburnya adalah doa. Doa itu baik berupa doa atau amal soleh yang lain. Contohnya seperti kita sodako. Maka orang tua kita mengating mendidik kita supaya kita sayang kepada mayit. Diadakannya acara haulnya ngintunan ke ahli kubur. Mereka ketika kita baca Quran, zikir, tahlil, sodako, lalu kita hadiahkan kepada mereka, kata Rasulullah SAW, fa idza lahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Ketika sampai itu pahala
pahala apa? Pahala sedekah, mere tajil kanu puasa. Ya Allah, Masya Allah. Dia memberi tajil untuk orang yang berpuasa, pahalanya diniatkan untuk orang tua yang ada di alam kubur. Dia memberi makanan kepada orang yang sedang tadarus Quran, pahalanya dia kirimkan kepada orang yang ada di alam kubur. Ketika sampai itu pahala kepada orang yang ada di alam kubur, kata Rasul, fa idza lahiqathu, ketika sampai itu pahala kepada mereka, kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Mereka gembiranya mereka lebih gembira daripada diberi dunia dan seisinya. Tak urang sing nyaah ka anu ahli kubur teh. Mun urang ayeuna hare-hare teu inget ka ahli kubur kayak urang maut moal aya nu ngadoakeun. Mun urang ayeuna hare-hare ka ahli kubur kayak urang maut di hare-harekeun deui kudu hari rup teh. Anak teu inget ka urang, naudzubillah min dzalik. Nah itu ya, jadi usahakan kita sekalian ini supaya berbakti kepada kedua orang tua. Mereka sedang ada di alam kubur, beda deui di alam kubur mah. Lain ngudag-ngudag duit lain. Ngudag-ngudagna teh kumaha carana Allah ridho ka kuring eta di alam kubur teh. Kumaha carana Allah teh ridho ka urang, da eta. Ya. Nah, ketika sampai itu mengating pahala bacaan-bacaan kita, ya, diniatkan untuk orang tua kita, ketika sampai itu sampainya itu macam-macam. Kalau dia di alam kuburnya sedang takut, ketakutan, akan dihilangkan rasa takutnya oleh Allah. Ketika gelap akan diterangi oleh Allah. Ketika sempit akan dilapangkan oleh. Bagaimana kebutuhannya oleh kubur? Atak si minangnya urang ngintunan ahli, terutama bulan Ramadan ini, terutama bulan Ramadan nanti. Kita sudah baca Quran, niatkan ya Allah, ini niat, ini bacaan dihadiahkan untuk orang tua saya yang ada di alam kubur. Kita ngaji ya Allah, ini pengajian, niat saya belajar ini, pahalanya saya haturkan kepada ahli kubur orang tua yang itu seperti itu, ya. Dan diantaranya kebaikan yang Allah akan Allah akan berikan kontan di dunia, diantaranya kebaikan albirru, kebaikan terhadap kedua orang tua. Orang yang baik kepada orang tuanya di masa hidupnya, dia akan diberi turunan-turunan yang baik nantinya. Dia saroleh budak urang dah. Gara-gara naon? Solehna urang kanu jadi kolot. Oke, buktikan, ya, contohan ke urang mati, ya, kita kalau salaman sama orang tua, bawa anak-anak kita supaya mereka melihat cara salaman kita sama orang tua. Kade salaman kalau tongkos artis, nyium leungeut sana mantet dicium nada ku pipi, tempat cium anak artis tuh. Kira aku sasalaman gitu. Nah, sasalaman asing bener atuh nya. Cium pandangan Ibu Rama, cium sampai anak Ibu Rama, suhunkeun doana. Masya Allah, tabarakallah, ya. Doaul walid ala waladi ka doain nabi ala ummati. Doanya seorang tua terhadap anaknya seperti doanya Nabi untuk umatnya. Masya Allah, luar biasa, ya. Kita ziarah, minimal ziarah kepada orang tua, ya, jangan tertinggal. Ibu-ibu, bapak-bapak, ya, tiap seminggu sekali, tiap hari Jumat itu jangan tertinggal kita. Jangan tertinggal, ya, kalau memang keadaannya normal, ya, aman, jangan tertinggal, ya, ziarah kepada kedua orang minimal tiap seminggu sekali, tiap hari Jumat. Siapa orang yang ziarah kepada orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya tiap hari Jumat, kutiba barran, maka orang tersebut dicatat orang yang berbakti kepada orang tuanya. Itu, ya. Kemudian orang yang al-ibnul bar la yadkhulun nar. Kata Rasulullah SAW, anak yang berbakti kepada kedua orang tua tidak akan masuk ke dalam neraka. Masya Allah, dijamin oleh Rasulullah SAW. Kemudian jika dia meninggal, orang yang berbakti kepada orang tua nanti di akhiratnya mati satu lantai dengan para nabi. Di surganya itu satu lantai, ya, dengan para
Kira-kira para nabi surgana nu kumaha, nu kelas ecek-ecek atau kelas VIP? Tah jelema nu hade kakolot, orang yang baik terhadap kedua orang tuanya, nanti di akhiratnya, di surganya, surga VIP ya. Surga anu panghadena. Dah gitu. Bakal saamparan jeung saha? Para bakal satu lantai dengan para nabinya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah bersabda, wal ibnul aq la yadkhulun jannah. Anak yang durhaka kepada orang tua tidak akan masuk surga. Artinya masuk surganya itu harus ke neraka dulu kalau tidak diampuni dosanya oleh Allah. Kudu transit heula ka neraka. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik ya. Dan orang yang durhaka kepada orang tua, di akhiratnya dia akan satu lantai dengan iblis. Saamparan jeung iblis ke di akhiratna. Jelema nu durhaka ka kolotna. Nauzubillah min, ya diusahakan ya, apalagi bulan Ramadan, muliakan orang tua kita. Orang tua ada 3 mengating. Yang pertama, orang tua yang melahirkan kita, ibu kandung, bapak kandung kita, mengating ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mertua kita mengating ya. Jangan lupa tuh sama mertua mengating. Itu orang tua mengating. Wajib kita muliakan, wajib kita bahagiakan itu orang tua. Yang ketiga, guru kita yang mengajarkan ilmu kepada itu orang tua kita juga ya. Kita ziarah ke guru kita, itu orang tua kita. Bahkan guru yang benar itu lebih daripada orang tua yang biasa ya. Karena kalau guru itu menyelamatkan kita bukan hanya dari bahaya dunia, tapi mereka menyelamatkan kita dari bahaya neraka kelak di akhirat ya. Maka haknya lebih besar daripada hak orang tua yang bukan guru. Ada semati dunia kade kami itu hati lain pasea jeung itu hati teu patanya jeung itu astagfirullah. Naudzubillah min dzalik ya. Ini terjadi sekarang, banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Banyak ini terjadi. Bahkan sampai-sampai orang tuanya sedang susah, padahal anaknya disekolahkan oleh orang tuanya, habis-habisan itu orang tuanya menjual rumah, menjual tanah untuk menyekolahkan anaknya. Begitu dia anaknya sudah sukses, punya rumah, punya pekerjaan, orang tuanya punya kesulitan, dia minta pinjam sama orang tuanya. Kata anaknya, "Pak, kapan mau dikembalikan?" Inna lillahi wa inna ilaihi. Ini terjadi. Kenapa terjadi seperti itu? Karena anaknya tidak dididik secara didikan agama. Yang dididiknya itu anaknya supaya cari duit banyak ya. Nggak dididik supaya jadi orang yang berakhlak. Ya, bagaimana akhlak kepada kedua orang tua. Akhirnya jadi korban ya. Orang tuanya sakit hati, anaknya tidak berbuat baik kepada orang tua, tidak ingat kepada jasa orang tua karena tidak dididik dengan didikan syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai terjadi kepada kita ya itu. Kemudian yang ketiga, waddayus, yang diharamkan oleh Allah masuk surga. Golongan yang ketiga adalah ad-dayus. Siapa dayus? Orang yang membiarkan keluarganya bermaksiat kepada Allah. Anaknya maksiat dia biarkan, istrinya maksiat dia biarkan. Nah, orang yang membiarkan keluarganya bermaksiat kepada Allah, dia haram masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min. Oleh karenanya hati-hati ya, kita yang punya istri, yang punya keluarga, yang punya anak, jaga betul-betul anak kita, didik agamanya, sembahyangnya, puasanya. Hati-hati ya. Jangan kita ada di tempat yang baik tapi anak-anak kita ada di tempat yang tidak baik. Jangan seperti itu. Jangan kita membuka Al-Quran tapi anak kita membuka maksiat. Jangan sampai seperti itu ya.
Kita ada di tempat yang mulia, anak kita ada di tempat yang hina. Jangan seperti itu. Usahakan jaga anak kita, ajak anak-anak kita untuk sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyam junnatun wa hisnun hasinun minan nar." Puasa itu adalah perisai, benteng yang sangat kokoh dari api neraka. Jadi orang yang mau berpuasa, dia membentengi diri dari api neraka. Apalagi ini, hati-hati nih ya, udah tanggal berapa sekarang? 17 kadek jual lebaran weh. Kadek sok aya jual lebaran. Eueuh ti ditunda puasa Ramadan 17 poe mah eueuh. Ya. Mun aya ge 30 dinten atau nabi 28 dinten. Kadenya ibu-ibu, bapak-bapak, hati-hati ya. Ini kadang-kadang ya Allah, umat Islam ya, pada dia orang Islam tapi kurang menghargai terhadap perintah agama Islam. Hati-hati, jangan sampai ya. Yang tidak ada udzur usahakan terus berpuasa. Yang ada udzur silahkan. Ya, yang ada udzur karena sakit, karena apa? Tidak mampu, sudah tua, sakit-sakitan umpamanya. Ada udzur boleh, ya. Tapi yang tidak ada udzur usahakan harus berpuasa. Itu. Da abdi mah saum ngan nyuguhan untuk puasa, kabagean dorakan. Hah? Ngaladangan untuk puasa, kabagean dorakana. Ya ulah pokona mah. Tong sok mantuan doraka batur, ya, entong dibantuan doraka mah. Erege eureunkeun cenah eureun doraka, lain dibantuan ku urang, ya. Jangan sampai kita membantu orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Usahakan mereka jaga jangan sampai bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa itu adalah perisai dan benteng yang sangat kokoh dari api neraka. Kemudian summa yubayyinu lana sallallahu alaihi wasallam haqiqata hadzal shaum alladzi yahfazu sahibahu minan nar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita hakikat saum yang bisa menjaga pelakunya dari siksa api neraka. Saum yang seperti apa yang bisa menjaga dia dari siksa api neraka? Fayaqulu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnatun minan nar ka junnati ahadikum minal qital." Puasa itu adalah suatu perisai dari siksa neraka, dari api neraka, seperti perisainya salah seorang dari kalian dari peperangan. Malam yakhrikha bikadzibin au ghibatin, selagi dia tidak membocori itu apa? Itu perisai dengan kebohongan dan ghibah. Tadi dia ya. Di sini kita usahakan puasa kita ini bukan hanya perut kita tahan keinginannya dari makanan, bukan hanya farji yang kita jaga keinginannya dari apa farji, tapi seluruh anggota badan kita jaga dari perbuatan kemaksiatan. Ya, itu disebutkan puasa khusus. Puasa apa? Khusus. Jadi ada puasa umum. Lah kalau di kereta itu mengerti puasa umum itu ya kelas ekonomi. Kelas ya mah tiba heula geus 30 tahun ekonomi. Cik atuh naik kana eksekutif. Taekeun kana eksekutif. Ulah ekonomi wae. Ibu-ibu ulah ekonomi wah, ieu mah ekonomi we tiba heula. Teu naik-naik ya. Usahakan Ramadan ini, apalagi berapa hari lagi Mang Ating? Sebentar lagi kita meninggalkan Ramadan Mang Ating. Kurang lebih 13 hari lagi Mang Ating. Ya. Usahakan fullkan tingkatkan supaya puasa kita menjadi puasa yang eksekutif. Ya, atau bisnis lah ya. Ayo bisnis yang eksekutif mahal mana Mang Ating? Eksekutif ya numbang mahana mah ya.
Nah gitu. Jadi usahakan, apalagi ini Ramadan akan sebentar lagi akan kita tinggalkan. Ya, ibu-ibu kehardas. Pokoknya mah hanca-hanca nu teu balanger eureun, nu teu manfaat eureun, nu teu jadi ganjaran eureun, geus tong dituluykeun. Ayeuna mah mangpang mumpung Ramadan sok sakedeung deui. Lain beuki arareueuh di masjid teh. Aing mah ieu. Ya ba abang geus tereh lebaran deh. Pati? Astagfirullahaladzim. Kuduna teh urang teh beuki sono. Beuki ditu teh beuki sono kana Ramadan teh rek ditinggalkeun ieu bakal ka arareueuh. Ulah kitu nya, usahakan kita isi kesempatan yang singkat ini 13 hari dan kurang lebih ya Allah kita akan meninggalkan Ramadan. Masya Allah, barakallah fiik ya. Kita sayang kalau kita tidak isi dengan yang baik. Waduh sayang. Usahakan puasa kita tingkatkan kelasnya ya, menjadi kelas atau kelas bisnis yang berkualitas gitu. Yang bagaimana puasa yang eksekutif, puasa khusus yang menjaga seluruh anggotanya dari perbuatan maksiat, matanya dijaga dari melihat yang haram, ucapannya dijaga, lidahnya dari ucapan yang haram, semua dijaga, Masya Allah. Nanti beda, keluar dari Ramadan itu beda, ibaratnya pakaian, mengerti? Kita nih pakai pakaian yang sudah dicuci, sudah disetrika, sudah pakai apa yang wangi itu mengerti? Anu kitu tah nya pakai nu seungit teh nih nya sok Mang Ating geus tos ibak ya, Mang Ating sudah mandi ya, lalu pakai pakaian yang setahun enggak dicuci-cuci. Kinten-kinten kumaha karaos teh Mang Ating araratul ya leres. Tapi ketika Mang Ating pakai pakaian yang sudah dicuci ya, yang sudah disetrika, pakai wangi-wangian, kita pakai enak kemana? Aduh nikmat, genah. Itulah gambaran orang ketika keluar dari Ramadan, kalau dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan semakin nikmat di dalam ibadah kepada Allah. Keluar Ramadan tuh tambah sono karena ibadah karena Quran tambah sono, karena salat tambah sono. Lain tambah haroream. Nah gitu. Itu tanda-tanda orang yang memang di dalam Ramadan dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi usahakan kita berpuasa ini jangan hanya perutnya saja yang berpuasa dan farjinya, tapi usahakan seluruh anggota badan kita berpuasa. Hanca-hanca nu teu balener ibu-ibunya nu teu jadi ganjaran tah tong ditingali. Khususna Ramadan, komo ayeuna 30 poe deui, geus tinggalkeun hanca-hanca nu teu arare ceureuh mah. Ya, nu teu jadi ganjaran mah tong dipingali ku urang. Ya, obrolan nu teu manfaat tinggalkeun, tong digunakeun ku urang nya. Tong ngobrol wae ayeuna mah lobakeun maca Quran, lobakeun zikir, lobakeun shalawat, nyeureurkeun amal saleh. Ieu mah hanca we, hanca sinetron we. Cik atuh Ramadan mah eureun heula. Nikmu eta jauh jeung sinetron. Ya, eureun heula Ramadan mah. Ya, ningalina Quran cukup, sinetron mata 11 bulan dah. Ya. Ayeuna keur Quran. Ya, mohon. Atuh da ngabuburit eta ulah dieusian kudu goreng atuh ngabuburit teh. Kudu nage dieusianna ku awasan doa ya gitu. Wa inna lis-shaimi farhatain. Orang yang berpuasa mempunyai dua kegembiraan, Masya Allah. Yang pertama, idza aftara farih. Ketika dia berbuka puasa, gembira. Bahkan ditanyakan, wae maghrib teh. Nah, kalau ditanyakan maghrib, itu terus maghrib dah aja. Itu karena gembira hati kita mati. Duh, ini atoh pagi jeung maghrib teh.
Yang kedua, orang yang berpuasa itu wa idza laqiyallaha farih. Apabila dia bertemu dengan Allah, artinya meninggal, dia akan gembira. Masya Allah. Itulah keistimewaan orang yang berpuasa. Usahakan kita hanya nahan itu mengating dari subuh sampai maghrib sebentar kok, enggak 24 jam, hanya 12 jam kurang lebih, ya. Itu. Jadi keuntungan bagi mereka orang-orang yang berpuasa, mereka akan mendapatkan kegembiraan ketika mereka dalam keadaan sakaratul maut. Bunga keur sakarat moal susah, moal sangsara. Jelma anu daek puasa, asal puasanya betul-betul yang tadi mengating, ya, matanya dijaga dari melihat yang haram, ya, meskipun bukan ini kan gambar, ini kan di dalam sarua kene aya akibatna, aya mamalahna, ya, itu usahakeunlah gambar-gambar nu haram tong ditonton lah, geus we peureum nya, tong ditingali, tong dibukaan nu haram. Tinggalin nu bener we nama Quran tah baca Quran. Yang kedua, ketika dia meninggal, dia akan menjumpai kegembiraan. Bunga keur maotna teh. Bakal dipapakeun ku kabungan, ya. Itu mereka orang-orang yang berpuasa. Kemudian kita sekalian, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, ya. Kita harus bersyukur kepada Allah dan kita memohon kepada Allah mudah-mudahan diberikan istiqomah. Ini sulit istiqomah, mahal istiqomah, ya. Istiqomah itu mahal. Naon istiqomah teh mangati? Naon istiqomah teh? Nah, artinya istiqomah itu apa saja yang kita lakukan semua menjadi pahala. Usahakan yang kita lakukan, apa saja yang kita lakukan itu yang diridhoi oleh Allah, itu yang kita ucapkan yang bisa ngundang ridho Allah, yang kita lihat yang bisa ngundang ridho Allah, yang kita gunakan mengundang ridho, semua apa saja, tidurnya, meleknya, ngomongnya, diamnya, geraknya, diamnya, semua bisa mengundang ridho Allah. Usahakan, ya, supaya istiqomah. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yadhkuruna Allah ta'ala yuriduna bidzalika wajha Allah ta'ala illa ghafara lahum wa baddala sayyi'atihim hasanatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berkumpul seorang kaum fi baitin min buyutillah, di suatu rumah dari rumah Allah, yaitu masjid. Alhamdulillah, keun wae nu sawareh geus tutup, keun wae teu naon. Mungkin itu dari dalam keadaan apa? Area apa? Zona merah, maka dikunci. Ya, itu terserah. Ya, menjaga keamanan. Alhamdulillah kita ini zonanya zona hijau. Mudah-mudahan selamanya hijau, ya. Jangan ada zona merah. Keur mah hatena geus zona merah hungkul ieu mah. Hati-hati geus gararing hungkul tuluy tambahan ku zona merah beuki abu gimana teh keur bakal masih kitu haroream tuluy dikunci atuh asa beuki di dalilan mari keur salat teh haroream tuluy masih kita dikon beuki atoh ya keur zona merah hatena tuluy kaayana di zona merah beuki merah we ya gitu gitu. Mudah-mudahan ya kita disembuhkan hati kita oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah berkumpul suatu kaum pada suatu tempat dari tempat-tempatnya Allah, dari rumah-rumahnya Allah, yakni masjid, yang mana mereka berzikir kepada Allah Ta'ala, membaca Quran termasuk zikir mengating, membaca, mengaji termasuk zikir, membahas ilmu agama termasuk zikir, membaca sholawat, membaca tasbih, membaca istighfar, zikir, sholat termasuk zikir, ya. Yuriduna bidzalika wajha Allah, yang mereka tujuan hadir kumpul di tempat tersebut mengharapkan ridho Allah. Maka ditekankan kepada semua jamaah, perbaiki niat, lalempeng niat.
Baiknya bagaimana mengerti ketika kita mau melangkahkan kaki dari rumah ke masjid, niatkan dalam hati, ya Allah, saya niat ya akan melaksanakan thalabul ilmi itu karena mengharapkan ridhamu, dan saya berniat berangkat ke masjid ini sebagaimana yang diniatkan oleh orang-orang soleh, oleh guru-guru saya. Jadi kia mengating loba anak ganjaran teh kumaha loba na paniatan. Banyaknya pahala itu bagaimana banyaknya niat. Semakin banyak niatnya maka semakin banyak pahala yang dia dapatkan. Karena sedangkan orang teh apa niat nang naon wae ngaji teh. Ya, nu 7 rupa teh ulah tinggalin teh. Niat 7 rupa nyiar karidhoan Allah, kabagjian akhirat, ngalitkeun kebodohan diri sorangan, ngalitkeun kebodohan di zaman-zaman nu sejen. Tuluy syukur kana nikmat akal, syukur kana nikmat badan. Tuluy ngahirupkeun agama Islam. Ngan ukur opat urang apa teh? 7 apa teh? Nah, gimana supaya lengkap nih mengating niatnya? Jadi saya niat ya Allah berangkat ke majelis ilmu, ke masjid ini sebagaimana yang diniatkan oleh orang-orang soleh. Itu aja. Jadi mencakup semua. Pokoknya nu diniatkan ku jamaah soleh, kurang kabagean gitu. Ya, contoh kita akan baca Quran. Niat dulu. Di dalam hati, ya Allah, saya membaca Quran, niat membaca Quran ini sebagaimana yang diniatkan oleh orang-orang soleh. Gitu. Jadi nu aya dina niat jelema-jelema soleh teh urang kabagean. Tapi lamun urang niatna hiji nya hiji ganjaranna. Mun niatna 100 ganjaranna 100. Can lipat ganda ke gitu. Karos mari teu. Karos Ibu. Gitu. Kita nih sedekah. Ya Allah, saya bersedekah ini niat sebagaimana yang diniatkan oleh orang-orang soleh gitu we. Jadi kabeh naon wae kahadean urang rek ngalaksanakeun kahadean naon wae niatanna kitu. Saya berniat mengerjakan ini kebaikan sebagaimana yang diniatkan oleh orang-orang soleh, oleh kekasih-kekasih Allah gitu. Sabab ya lobana ganjaran sabing bil kumaha sabing bilangan paniatan. Lamun niatna loba engke ganjaranna terus gitu. Nah, ketika orang tersebut datang ke masjid, baca Quran, masya Allah, ya, tadarus, ngaji, ya, ibadah pokoknya, dan niatnya mengharap ridha Allah. Apa keuntungan mereka? Illa ghafara lahum, melainkan mengampuni Allah kepada mereka. Orang yang kumpul di masjid baca Quran, tujuannya mengharap ridha Allah, Allah ampuni dosa mereka. Amin. Kan kita ini banyak dosa mengating, urang teh loba dosa, rumasanya seueur kalepatan urang ka Gusti Allah. Semakin kita rajin istiqomah datang ke majlis ilmu, kita baca Quran, kita menderas Al-Quran, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Wa badala sayyi'atim hasanat. Yang kedua, keuntungan orang yang mau baca Quran, kumpul baca Quran di majelis ilmu, di antaranya Allah ganti keburukannya dengan kebaikan. Jadi catatan keburukan buruk diganti, dihapus, hade. Masya Allah. Itu berkah apa? Mereka kumpul di masjid membaca Al-Quran. Pokoknya memang riungan Quran ya, bukan apa? Ya, riungan zikir, ya, riungan majlis ilmu, itu minimal 2 perkara mereka akan dapatkan. Yang pertama, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, diganti catatan keburukannya, dihapus menjadi catatan kebaikannya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dapatkan ini semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, "Fama halaka man halaka illa bitaswif." Ketika kemarin dijelaskan bahayanya menunda-nunda taubat ada 2 perkara.
Yang pertama, menumpuknya kegelapan di dalam hati. Ya, menumpuknya kegelapan di dalam hati. Ketika hati kita gelap dengan maksiat, ini jadi sulit untuk tertariknya hati kepada amal soleh. Sulit. Hesek kabita na hati urang, katarik na hati urang karena amal soleh hesek. Ketika hati itu gelap dengan kemaksiatan, ya. Tertariknya sebaliknya dengan kemaksiatan tertarik. Karena ada orang penasaran wae. Ya, katarik wae. Nah, untuk kebaikan sulit tertarik hatinya. Sulit terketuk hatinya ingin berbuat amal soleh itu. Karena apa? Karena kegelapan hati dari kemaksiatan. Karena taubatnya ditunda hatta yasira rainan wa taban fala yaqbalul mahwa, sehingga menjadi itu hitamnya hati, ya, lekat di dalam hatinya, menempel yang sangat, ya, yang sangat kuat sehingga sulit untuk dihapus, sulit untuk dibersihkan. Itu bahaya menunda-nunda Yang kedua, ayu ajilahul marad awil maut. Yang dikhawatirkan orang yang menunda-nunda taubat, yang kedua dikhawatirkan datang kepada orang tersebut kematian atau sakit, kemudian dia tidak sempat untuk membersihkan hatinya daripada perbuatan maksiat. Teu kaburu tobat, kaburu gering mikiran hayang cager we. Ai keur gering sok hayang mikiran ingat kana dosa, hayang dihampura dosa atau hayang cager. Poho kana dosa mah. Nah, hati-hati, ya. Nah, itu yang dikhawatirkan. Orang yang menunda-nunda taubat dikhawatirkan dia datang kematian, dikhawatirkan datang kematian kepada orang tersebut dan dia belum membersihkan hatinya dari perbuatan maksiat dengan taubat. Itu bahaya, ya, gitu. Lalu Imam Ghazali mengatakan di dalam hadis inna aktsara syiyahi ahlin nar minat taswif. Sesungguhnya kebanyakan jeritan-jeritan ahli neraka, mereka tuh berjerit-jerit nih di akhirat. Gogorokan, kokoceakan di neraka nanti. Apa penyebab utamanya? Salah satunya minat taswif, karena mereka menunda-nunda taubat kepada Allah. Ya. Orang-orang yang menunda-nunda taubat kepada Allah dikhawatirkan nanti di akhiratnya akan menjerit-jerit, naudzubillah min dzalik, mendapatkan azab dari Allah. Fama halaka man halaka illa bitaswif. Maka tidaklah celaka orang yang celaka melainkan karena menunda-nunda taubat. Engkewe tapi kasakarat engke. Tapi kasakarat engke tobat teh. Engkewe rek minta hampura teh. Engkewe tapi kan teu na. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan. Kalau kita berbuat dosa, cepat-cepat bertaubat. Kalau kita punya kesalahan sama orang, cepat-cepat minta maaf. Cepat-cepat minta halal, ya, kepada orang yang kita dolimi. Bahaya nanti di akhiratnya, ya. Fayakunu taswiduhul qalba naqdan wa jalahu bit ta'ati nasiatan. Maka ada menghitamkannya itu dosa kepada hati, naqdan secara kontan. Jadi kontan langsung. Begitu jelma doraka langsung hidung itu kontan langsung mati, langsung kotor hatinya. Ketika orang berbuat dosa, langsung pada saat itu dia kotor hatinya. Kalau dia terus-terusan, wah, berapa kali itu mengotori hatinya, terus kotor. Naudzubillah min dzalik. Itu kotor. Nah, ketika dia bertaubat, begitu kotor dibersihkan kembali. Bersihkan kembali dengan taubat itu. Wa jalau bi ta'ati nasiatan ila ayyahtatafahul maut fayatilla bi qalbin ghairi salim wa la yanju illa man atallaha bi qalbin salim. Kata Imam Ghazali, tidak akan selamat kelak di akhirat kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat, hati yang bersih dari perbuatan kotoran
dari kotoran-kotoran dosa, baik dosa besar, dosa kecil, dosa kemunafikan, dosa kemusyrikan, ya harus bersih, harus bersih. Tidak, jangan ada kotoran-kotoran kotoran yang mengotori hati kita. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa keberkahan untuk kita, untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita sekalian di dalam bulan Ramadan khususnya untuk melaksanakan segala amal kebaikan dan menjauhi segala kemaksiatan baik zahir maupun batin, dan mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita dunia maupun akhirat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua muslimin muslimat semuanya diselamatkan oleh Allah dari berbagai musibah, baik musibah dunia maupun akhirat. Saudara-saudara kita yang sakit, yang sedang sakit, mudah-mudahan secepatnya diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita diberikan panjang usia, sehat wal afiyah, diberikan kesehatan zahir dan batin, dan mudah-mudahan kita semua diberikan rizki oleh Allah yang halal, yang banyak, yang mudah, yang barakah untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan keturunan kita dijadikan keturunan yang saleh dan salihah, keturunan yang barakah, hidup kita penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai penyakit hati yang mengotori hati kita, dan mudah-mudahan hati kita dipenuhi dengan sifat-sifat yang mulia. Akhir umur kita mudah-mudahan jadikan akhir umur dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menghidupkan sunnah-sunnah beliau, yang mengikuti akhlak beliau, yang betul-betul mencintai beliau fid dunya wal akhirah bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirrul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana